Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Yudhistiro. Saya mahasiswa di SBM ITB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mid assignment saya terkait Market Overview for Liquid Renewable Fuels in Indonesia, Growth and Challenges. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaginya menjadi 4 sesi. Sesi pertama adalah sesi terkait energy policy, yang membahas terkait kebijakan di Indonesia, posisi Indonesia, dan program-programnya. Kemudian sesi kedua adalah sesi terkait liquid renewable fuels. Di sini saya akan membahas terkait tipe-tipe fuels yang ada di Indonesia. Kemudian di sesi ketiga saya akan membahas growth. Di sini adalah membahas terkait pertumbuhan dari liquid renewable fuels, baik permintaan maupun share-nya. Kemudian di sesi keempat saya akan membahas terkait market challenge atau tantangan, terutama pada saat sekarang ini di mana Amerika menarik diri dari Perjanjian Paris, kemudian adanya EU bans, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Baik, untuk yang pertama adalah sesi terkait energi policy. Next slide. Seperti diketahui, saat ini Indonesia menghadapi energi trilema. 3 permasalahan yang dihadapi adalah terkait ekuitas energi, kemudian ketahanan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Dari sisi ketahanan energi sendiri, skor di Indonesia adalah di 66,4. Kemudian dari sisi ekuitas energi ada di 57, kemudian di keberlanjutan lingkungan ada di 60,6. Dan berdasarkan dari Energy Transition Index sendiri, skor Indonesia ada di 56,7. Untuk di sisi National Energy Resilience atau ketahanan energi nasional, skor Indonesia ada di 6,64. Di sini mencakup 4 poin, yaitu terkait availability, accessibility, affordability, dan acceptability. Dari semua total yang diraih Indonesia, posisi Indonesia ada di posisi tahan ya, karena nilainya di antara 6 sampai 8. Di slide selanjutnya adalah slide terkait energy transition untuk menuju net zero emission di tahun 2060. Program yang dicanangkan oleh Indonesia sendiri sudah mencakup kebijakan terkait energi nasional ya, di mana ada terkait transportasi, kemudian industri, kemudian terkait komersial dan perumahan residensial. Untuk di tahun 2030 sendiri, target kebijakan energi terkait renewable energy ditargetkan di angka sekitar 19-22% di tahun 2030. Kemudian di tahun 2040 di target untuk renewable energinya adalah 36-40%. Di 2050 di 53-55%. Dan nanti di tahun 2060 sesuai kesepakatan Paris Agreement sendiri, Indonesia menargetkan untuk renewable energinya di kisaran 70%. Di slide ini saya akan membahas terkait realisasi energi consumption di Indonesia untuk tahun 2017 sampai 2023. Konsumsi energi di Indonesia sendiri sebagian besar masih terkait di minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, untuk porsi dari renewable energy sendiri saat ini sudah mengalami kenaikan di tahun 2023 sekitar di 13,2% versus sebelumnya di tahun 2022 masih sekitar 12,3%. Nah, data ini saya ambil dari laporan tahunan Dirjen EPTKE di tahun 2023. Kemudian untuk renewable energy mix sendiri terbagi menjadi 4 porsi besar. Yang pertama adalah terkait biofuel, kemudian geothermal, kemudian hidro, dan lain-lain ya. Lain-lain itu cukup banyak.
Kemudian untuk mencapai target renewable fuel, realisasinya pemerintah mencanangkan 3 program besar. Yang pertama adalah akselerasi penyelesaian proyek. Seperti diketahui, proyek yang saat ini berlangsung cukup masif adalah terkait di pemakaian rooftop solar power plant, kemudian geothermal power plant, dan yang ketiga adalah di co-firing steam biomass power plant. Kemudian program selanjutnya adalah penggunaan biofuel. Penggunaan biofuel ini untuk di kendaraan ya. Di kendaraan yang pertama bermesin bensin, kita menargetkan di 10% pencampuran dengan bioetanol dan gasoline atau bensin. Kemudian di subsidi solar B35 yang sekarang ini sudah berlangsung, jadi 35% FAME dicampur di solar, di mana target dari pemerintah adalah sampai di B50 atau 50%-nya adalah FAME di solar. Kemudian program selanjutnya adalah pembangunan power plant bertenaga nuklir. Nah, power plant sendiri saat ini masih dalam tahap preparasi untuk konstruksi, di mana pemerintah Indonesia saat ini sedang melengkapi regulasi-regulasi yang ada di organisasi Nuclear Power Plant Construction Preparation. Jadi harapannya setelah regulasi ini tercapai, pemenuhan regulasi ini tercapai, kita bisa mulai untuk membangun nuclear power plant dari sisi regulasi. Baik, untuk sesi selanjutnya, sesi kedua adalah kita akan membahas terkait liquid renewable fuels, di mana di sini saya akan membahas terkait tipe-tipe liquid renewable fuels yang ada di Indonesia. Next slide. Seperti diketahui, saat ini Indonesia dan Malaysia adalah penyumbang produk palm oil terbesar. Hampir 85% palm oil yang ada di dunia disumbang dari Indonesia dan Malaysia. Nah, palm oil ini dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk realisasi implementasi penggunaan biodiesel. Dari grafik yang saya ambil dari laporan IPTKE di tahun 2023, pemakaian dari biodiesel sendiri sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak pertama di tahun 2011 atau 2012 dan mencapai puncaknya kemarin di tahun 2023 hampir di 12,2 juta kiloliter untuk penggunaan palm oil sebagai biodiesel. Nah, pemanfaatan biodiesel ini atau pemanfaatan palm oil sebagai biodiesel ini atau renewable fuel mix ini bisa menghemat devisa negara dan sekaligus mendiversifikasi penggunaan crude palm oil. Hal ini juga bisa mengurangi Indonesia dari ketergantungan impor diesel. Seperti diketahui, untuk produk BBM sendiri sebelum-sebelumnya Indonesia masih cukup banyak impor yang menghabiskan devisa negara. Nah, dengan penggunaan palm oil ini dan optimasi di kilang sendiri, Indonesia sejak tahun 2020 sudah bisa dipastikan tidak mengimpor produk diesel lagi untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Untuk slide kali ini, kita akan membahas terkait bioethanol plant. Jadi untuk bioethanol plant ini, pemakaiannya adalah untuk di produk BBM di mesin bensin ya, atau Pertamax atau gasoline. Kalau di slide sebelumnya, penggunaan palm oil untuk di produk di fuel terkait solar ya, pemakaian solar. Nah, untuk bioethanol plant sendiri, saat ini ada sekitar 4 plant yang saat ini sudah berjalan dengan bagus dan bisa memproduksi sampai 63.000 kiloliter per tahun. Nah, kalau kita mengacu pada penggunaan bioethanol 2% di produk gasolin,
itu akan membutuhkan sekitar 700.000 kiloliter per tahun. Dan untuk mencapai E5 secara nasional itu membutuhkan sekitar 1,8 juta kiloliter. Nah, tentu saja saat ini masih cukup banyak ruang karena plant yang ada di Indonesia hanya masih memproduksi di 63.000 kiloliter. Dan jika kita ingin mencanangkan untuk mencapai E2 di secara nasional dengan demand gasolin saat ini, maka dipastikan akan membutuhkan pembangunan bioethanol plant sendiri sampai 36 pabrik baru, dan ini akan membutuhkan investasi yang cukup besar sampai 1,4 billion US dollar. Setelah kita membahas sumber dari renewable mix yang ada di Indonesia, yang sudah saya sampaikan tadi di 2 slide belakang, yaitu di palm oil dan bioethanol, kita selanjutnya akan membahas terkait tipe-tipe liquid renewable energy atau fuel yang ada di Indonesia. Jadi saat ini ada 4 besar pemakaian renewable energy, liquid renewable energy. Yang pertama adalah FAME, kemudian bioethanol, HVO, dan SAF. Untuk FAME sendiri sudah saya singgung di awal presentasi tadi. Ini adalah fatty acid methyl ester. Biasanya dipakai di subsidi fuel untuk solar. Saat ini pencampurannya di 35%, dan targetnya di tahun ini sudah 40%. Dan target besar pemerintah sendiri mencapai di B50 atau 50% penggunaan FAME. Kemudian untuk pemakaian pemakaian mesin bensin, pencampurannya adalah bioetanol. Bioetanol sendiri adalah hasil dari fermentasi gula, dan kemudian ini juga merupakan salah satu solusi untuk ketahanan gasolin di Indonesia. Seperti diketahui saat ini untuk gasolin atau bensin atau Pertamax saat ini masih 50%-nya hampir masih impor dari luar. Dan diharapkan ini bisa mencapai 5% penggunaan bioetanol di mesin bensin ya. Kemudian HVO. HVO sendiri adalah hydrotreated vegetable oil. Jadi ini dari CPO yang diolah di kilang. Jadi prosesnya adalah proses hidrogenasi untuk palm oil, sehingga nantinya akan mengimprove cetan number dan heating value. Beda dengan FAME, kalau untuk HVO sendiri ini memang kualitasnya lebih bagus karena itu tadi cetan number-nya bisa naik. Kemudian yang sekarang ini juga lagi booming di tingkat global adalah SAF atau Sustainability Aviation Fuel. Untuk SAF sendiri bisa diproduksi dari HEFA ya, atau hydrotreated ester and fatty acid, kemudian bisa dari e-fuels atau dari alcohol to jet. Nah, di Indonesia sendiri penggunaan SAF ini kemarin sudah pernah diuji coba, di mana produknya adalah C2,4, yang artinya adalah 2,4%-nya adalah penggunaan SAF, dan sisanya adalah dari aftur yang dari fossil fuel. Setelah kita membahas tipe-tipe liquid renewable fuel yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas the growth atau pertumbuhannya di sesi ketiga. Saat ini kebutuhan terkait fuel di dunia itu cukup besar ya. Jadi berdasarkan grafik yang saya ambil dari Wood Mackenzie, porsi terbesar masih dipegang dari fossil fuel ya. Kemudian untuk demand terkait biofuel sendiri memang ada sedikit naik, tapi kedepannya memang cukup flat.
Dan untuk puncak pemakaian dari petroleum sendiri diperkirakan nanti di tahun 2031 dengan total demand di sekitar 109 juta barel per day. Nah, dari puncak ini sendiri, komposisi terbesar ya itu tadi masih dipegang oleh dari fossil fuel. Kemudian di tahun 2020 memang sempat ada penurunan. Nah, ini seperti kita ketahui, ini adalah indikasi terkait adanya kejadian global ya, terkait pandemi COVID-19. Melanjutkan dari slide sebelumnya, dan ini adalah breakdown dari pemakaian liquid renewable fuel untuk tahun 2000 sampai 2050. Ini adalah forecast-nya. Data ini diambil dari Wood Mackenzie. Seperti diketahui untuk semua tipe fuel akan mengalami tren kenaikan, terutama untuk renewable fuel ini ya, ada sedikit kenaikan karena memang ada concern terkait perubahan iklim itu sendiri. Kemudian untuk di FAME yang warna pink, memang kelihatan cukup naik besar di setelah tahun 2020. Ini terkait dari pemakaian di Indonesia sendiri yang cukup besar akibat dari program pemerintah untuk penggunaan FAME di pencampuran BBM diesel solar ya. Kemudian di tahun 2050 sendiri nanti akan kelihatan cukup signifikan untuk pemakaian di mesin-mesin electric fuels ya, di mesin kendaraan. Kemudian juga terkait di aviation maupun di marine, ini sudah mulai cukup kelihatan peningkatannya nanti setelah tahun 2045 atau tahun di 2050. Nah, untuk slide selanjutnya adalah terkait share volume dari liquid renewable fuel. Data ini juga saya ambil dari Wood Mackenzie, di mana untuk renewable di gasoline sendiri yang berwarna coklat ya, ini sepertinya dia agak stabil ya, stabil dengan komposisi di sekitar 10%. Sampai tahun 2050 trennya mungkin hanya di sekitar 10%. Kemudian untuk di mesin diesel atau kendaraan diesel memang juga sudah ada kenaikan karena seperti diketahui dari program pemerintah Indonesia untuk pencampuran FAME sudah mulai cukup kelihatan dan ini mencapai 15% puncaknya di tahun 2030 sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian untuk di jet fuel, sendiri memang ini baru booming atau baru banyak dibicarakan setelah di tahun 2020 dan komposisinya mencapai 7% nantinya di tahun 2050. Jadi yang warna hijau ini memang cukup kelihatan naik signifikan nanti setelah di sekitar tahun 2035 atau 2040 dan di 2050 akan mencapai puncak di 7%. Nah, yang patut menjadi perhatian juga adalah penggunaan marine fuel atau penggunaan marine fuel sendiri ini akan mencapai peaknya di tahun 2050 di mana komposisinya hampir di 30%. Penggunanya sendiri akan mulai naik tajam setelah di tahun 2035 karena memang ada konsen penggunaan low sulfur yang akan bergeser ke renewable di mesin-mesin marine ya, mesin-mesin kapal. Nah, untuk teknologinya sendiri memang penggunaan teknologi di liquid renewable fuel ini harus lebih advance ya di mesin marine maupun di pesawat atau di penerbangan
Sehingga itu kenapa pergeseran pemakaiannya itu akan mulai muncul setelah di tahun 2030. Nah, dari grafik ini juga Indonesia perlu fokus atau perlu mengambil perhatian lebih khusus terkait penggunaan renewable fuel itu sendiri, karena seperti yang diketahui bahwa penggunaan renewable fuel ini juga merupakan salah satu untuk menghemat devisa dan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan fosil fuel. Slide selanjutnya adalah terkait market challenge ya, atau tantangan dari pemakaian liquid renewable fuel ke depan. Oke, di next. Tantangan yang pertama adalah ketergantungan yang cukup besar terhadap fosil fuel. Indonesia dan dunia saat ini memang sangat tergantung terhadap fosil fuel. Seperti di batu bara, di mana kontribusinya hampir 60% dari total energi mix. Dan rendahnya competitiveness ini karena terkait finansial ya. Yang pertama adalah terkait tingginya production cost. Kemudian yang kedua adalah tingginya terkait raw material. Untuk menanggulangi hal ini, maka yang pertama untuk high production cost, ini kita perlu support dari pemerintah untuk meningkatkan teknologi inovasi. Sehingga dengan tingginya atau lebih canggihnya teknologi yang digunakan, harapannya untuk production cost-nya sendiri bisa lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan teknologi sensor, di mana teknologi yang lebih bagus dengan sensor yang saat ini sudah mumpuni bisa juga untuk mengurangi production cost. Kemudian untuk yang raw material cost yang tinggi ini, upaya yang bisa dilaksanakan adalah support dari pemerintah terkait insentif dan perencanaan yang terstruktur atau yang bagus. Kemudian langkah selanjutnya adalah sedikit demi sedikit mengurangi subsidi di fosil fuel itu sendiri. Hal ini bisa diarahkan, maksud kami untuk dana subsidi sendiri ini bisa diarahkan ke faktor atau ke sisi-sisi yang lebih pas untuk peruntukannya, seperti penggunaan langsung ke user atau ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Tantangan yang kedua adalah terkait lack of investment. Jadi suatu perusahaan atau organisasi mungkin saat ini akan berpikir dua kali untuk berinvestasi terkait biorefinery. Di mana seperti diketahui untuk pembangunan biorefinery sendiri membutuhkan capex yang sangat tinggi. Kemudian seperti diketahui sendiri juga bahwa untuk perizinan pembangunan kilang untuk biorefinery sendiri itu memang cukup sulit sampai saat ini karena melibatkan banyak institusi di pemerintahan seperti di kehutanan, kemudian keuangan, perdagangan, dan lain-lainnya yang mungkin tidak bisa diprediksi untuk kebutuhan waktu maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, upaya untuk menanggulangi hal ini, yang pertama untuk high capex sendiri, mungkin pemerintah bisa memberikan insentif atau tax holiday untuk pionir bagi biofuel company. Karena memang untuk biofuel ini adalah perusahaan perusahaan baru, sehingga memang butuh insentif untuk memulainya. Kemudian terkait permit sendiri, hal yang perlu dilaksanakan adalah adanya transparansi untuk bisnis ke depan. Maksudnya di sini adalah untuk permit-permitnya sendiri harus ada transparansi dan kejelasan sehingga memudahkan bagi organisasi untuk mengurus perizinannya. Kemudian yang kedua adalah kejelasan terkait aspek hukum maupun keterbukaan di Indonesia, karena ini juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan dari luar, untuk berinvestasi di Indonesia.
Tantangan selanjutnya adalah adanya kompetisi dengan makanan. Peningkatan harga makanan akan menyebabkan alokasi tanah untuk makanan maupun untuk produksi fuel akan saling berkonflik. Karena pasti ada trade-off antara makanan dengan energi itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya area yang terbatas untuk menumbuhkan makanan maupun menumbuhkan new liquid renewable fuel sendiri. Kemudian untuk jika kita memaksa untuk ke fuel, pasti ada sisi terburuknya di mana ada kelaparan di area tertentu. Untuk menanggulangi hal ini, mungkin perlu diupayakan teknologi agriculture yang lebih tinggi, terutama di peralatannya. Kemudian juga bibit-bibit tanaman yang high quality ya, baik bisa beradaptasi di tanah yang sempit, kemudian kebutuhan air yang lebih sedikit maupun kebutuhan sinar yang lebih sedikit juga. Nah, untuk food allocation sendiri yang bisa direncanakan adalah terkait rekayasa untuk makanan itu sendiri. Jadi mungkin kita nggak hanya terbatas dari makanan yang selama ini kita makan ya, seperti beras dan lain-lainnya, jagung. Nah, itu mungkin kita bisa rekayasa untuk penggunaan makanan yang lainnya, baik dari seafood maupun dari alga yang saat ini sudah cukup berkembang. Kemudian juga diperlukannya kebijakan yang lebih jelas antara government dan pemerintah di dunia terkait pemenuhan untuk makanan itu sendiri dan energi sehingga bisa diatur dengan lebih seimbang. Tantangan selanjutnya adalah adanya larangan palm oil masuk ke Eropa. Seperti diketahui beberapa tahun yang lalu, Uni Eropa sudah mengeluarkan regulasi terkait pelarangan untuk produk-produk yang disinyalir terkait adanya deforestasi. Nah, salah satunya adalah produk palm oil dan turunannya yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Tentu saja dengan adanya hal ini akan memberikan efek negatif ke Indonesia sehingga Indonesia mengirimkan banding ke WTO untuk melawan hal ini. Dan akhirnya di Januari tahun 2025 kemarin, WTO sudah memutuskan bahwa Uni Eropa gagal untuk membuktikan bahwa produk palm oil ini termasuk yang melakukan deforestasi. Sehingga dengan adanya keputusan ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa memasarkan palm oil ataupun turunannya, dalam hal ini adalah liquid renewable fuel, untuk masuk ke Uni Eropa. Kemudian untuk pencegahan atau untuk menanggulangi tantangan ini, selain dari melakukan banding adalah penggunaan maximize penggunaan palm oil di domestik. Jadi palm oil sendiri kemarin di Indonesia sendiri telah di-convert menjadi biodiesel sehingga hal ini bisa memberikan penyerapan yang maksimum untuk adanya produk dari palm oil itu sendiri. Dan dengan adanya program mandatori B35 dan targetnya sampai B50 ini juga akan memberikan keuntungan bagi palm oil dari Indonesia ini untuk mensukseskan program terkait renewable fuel. Tantangan yang terakhir dan cukup sensitif, maksud kami adalah beritanya cukup gempar di tahun ini adalah adanya penarikan Amerika dari persetujuan Paris.
Jadi dengan tantangan ini mengakibatkan adanya beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah adanya setback in emission reduction. Jadi karena Amerika ini adalah pengguna energi yang cukup besar, sehingga untuk target dari pengurangan emisi sendiri itu akan menjadi agak sulit karena Amerika sendiri saat ini sudah tidak peduli lagi dengan adanya target pengurangan emisi. Kemudian yang kedua adalah adanya halangan untuk investasi teknologi. Jadi seperti diketahui saat ini Amerika adalah negara yang mempunyai teknologi yang cukup tinggi untuk mengembangkan liquid renewable fuel, di mana saat ini sendiri Indonesia mempunyai banyak program-program yang berkolaborasi dengan perusahaan di Amerika terkait pengembangan renewable fuel. Jadi kalau misalkan di Amerikanya sendiri sudah ada keputusan untuk tidak peduli terkait Paris Agreement, hal ini bisa memberikan kemunduran untuk pengembangan teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah potensi adanya penurunan harga minyak dunia. Karena apa? Karena dengan kebijakan Amerika ini, Amerika saat ini sudah menggenjot cukup kencang untuk memproduksi crude oil di dalam negerinya. Dengan hal ini akan menyebabkan pasokan atau pasokan dari crude oil sendiri itu akan melimpah dan menyebabkan harga dari fuel akan menurun karena pasokannya yang melimpah. Dan hal ini tentu saja akan menghambat adanya pengembangan dari renewable fuel sendiri, karena pastinya renewable fuel itu akan kalah berkompetisi dengan harga fossil fuel yang cukup murah. Namun sebenarnya ini juga bisa dipakai sebagai jalan untuk pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi dari BBM. Dan harapannya dengan pengurangan subsidi ini, kesempatan ini bisa diarahkan untuk penggunaan untuk faktor-faktor lainnya atau penggunaan bidang lainnya terkait pengurangan subsidi ini, misalnya untuk pengembangan fuel ataupun untuk faktor pendidikan dan lain-lainnya yang lebih bermanfaat dan lebih mengena ke masyarakat Indonesia itu sendiri. Tantangan selanjutnya adalah adanya pengurangan bantuan keuangan atau pemotongan bantuan keuangan. Seperti diketahui saat ini Amerika adalah negara yang mempunyai dana cukup besar terkait bantuan keuangan. Dan apabila Amerika sendiri itu fokus di negerinya sendiri, tentu saja untuk bantuan keuangan ini akan sedikit terhambat dan menyebabkan pengembangan renewable energy atau renewable fuel ini akan jadi lebih terhambat juga. Dan ini merupakan tantangan bagi negara-negara yang saat ini mulai mengembangkan dan membutuhkan dana dari Amerika. Kemudian faktor poin selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah terkait sosial dan politik, di mana hal ini akan menyebabkan konflik antara negara-negara yang mensupport dan melawan terkait teori perubahan iklim menjadi lebih tajam dan terpolarisasi, sehingga akan menyebabkan konflik yang cukup mendalam terkait hal ini. Demikian presentasi dari saya terkait liquid renewable fuel untuk growth dan challenge. Mungkin akan saya akhiri dengan quote dari James Cameron, seorang filmmaker, di mana the nation that lead in renewable energy will be the nation that leads in the world 10-20 years from now.
Itu adalah quote dari James Cameron yang merupakan filmmaker untuk film-film yang sukses. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Demikian presentasi Liquid Renewable Fuel dari saya. Semoga pemaparan yang sudah saya sampaikan bisa memberikan manfaat yang besar dan memberikan insight baru buat kita semua. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.